Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lama banget. Apa kabar Dok Ijo? Alhamdulillah, baik Kang. Sehat. Kang Murti, apa kabar? Alhamdulillah, sehat juga. Yang jelas, Sobat Dongeng semua, kami berdua kali ini seneng banget bisa kembali hadir menyapa Sobat Dongeng semuanya. Semoga kabar kalian juga sehat selalu dan tetap semangat. Benar sekali. Kang, hari ini kita mau dongeng apa ya? Hari ini tuh kita mau mendongeng atau bercerita tentang kisah Imam Ahmad dan tukang roti. Imam Ahmad? Siapa itu? Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar pendiri mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Nah, di antara kisah kehidupan beliau ada satu kisah yang menarik manakala beliau bertemu dengan seorang tukang roti. Hah? Seperti apa kisah selengkapnya, Kang? Jangan kemana-mana ya, Sobat. Tetap di channel Dongeng Bahasa Indonesia, Dongeng Bocah. Check it out. Imam Ahmad lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, dan kisah ini dituturkan terjadi saat beliau sudah tua. Beliau tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin sekali melakukan perjalanan ke Basrah, salah satu kota di Irak. Padahal tidak kepikiran apa-apa, tidak ada keperluan apa-apa, tidak ada juga janjian dengan siapa-siapa, tidak ada. Tapi akhirnya Imam Ahmad berangkat menuju Basrah. Setelah menempuh perjalanan jauh, singkat cerita, sampailah beliau di salah satu masjid dan ikut sholat berjamaah. Dan setelah itu beliau pun beristirahat di dalam masjid tersebut. Tiba-tiba seorang marbot datang. Rupanya sang marbot sama sekali tidak mengenal Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu di Irak sangat terkenal. Semua orang kenal beliau. Seorang ulama zuhud yang hafal sejuta hadis. Mungkin karena pada waktu itu tidak ada foto atau media sosial, sehingga sang marbot ini tidak mengenal wajahnya bahwa orang itu adalah Imam Ahmad. "Tuan, sedang apa Tuan di sini?" kata sang marbot menyapa. "Saya ingin beristirahat. Saya musafir," jawab Imam Ahmad yang segera disahut oleh sang marbot. Tidak boleh tidur di masjid." Lalu Imam Ahmad didorong dan keluar dari dalam masjid. Setelah Imam Ahmad berada di luar, sang marbot segera mengunci semua pintu. Cekrek, 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 cekrek. Nah, Sobat Dongeng, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad setelah keluar dari dalam masjid? Nah, beliau langsung berbaring di teras masjid. Sang marbot datang lagi. Kali ini sambil marah-marah. "Mau ngapain lagi, Tuan?"
Saya mau tidur. Saya musafir, kata Imam Ahmad. Dilarang tidur di masjid, berarti di teras juga tidak boleh. Lalu Imam Ahmad kembali diusir, disuruh keluar dan didorong-dorong sampai ke jalanan. Nah, kebetulan di samping masjid itu ada tukang roti. Dia berjualan di rumahnya yang kecil. Di rumah pula dia membuat roti itu untuk dijualnya. Penjual roti itu sedang memperhatikan Imam Ahmad sambil membuat adonan roti. Dia melihat waktu Imam Ahmad didorong-dorong oleh sang marbot, diusir keluar masjid hingga ke jalanan. Dan ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari tuan, menginap di tempat saya saja. Tapi tempat saya kecil." "Baik," kata Imam Ahmad, lalu mendekati tukang roti itu dan masuk ke dalam rumahnya. Duduk di belakang penjual roti tadi dan memperhatikan dia yang sedang membuat roti. "Tuan ini siapa?" kata tukang roti. Imam Ahmad hanya menjawab singkat, "Saya musafir." Penjual roti ini jarang bicara. Jika Imam Ahmad tidak bertanya, maka dia hanya akan menjawabnya. Dan jika Imam Ahmad tidak bertanya atau diam saja, ya dia juga diam saja. Tapi sambil membuat adonan roti, terlihat mulutnya melafalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika memasukkan tepung gandum ke dalam adonan, astagfirullah. Ketika memasukkan telur, astagfirullah. Ketika mencampur adonan, astagfirullah. Pokoknya tukang roti ini selalu mendengarkan istighfar, sebuah kebiasaan yang sangat mulia. Kebiasaan itu pun menarik perhatian Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini? Membuat roti sambil beristighfar?" "Sudah lama sekali, Tuan. Saya melakukannya sudah 30 tahun. Imam Ahmad semakin penasaran. "Lalu, apa hasil dari yang kamu lakukan ini?" Tukang roti itu menjawab, "Saya merasa wasilah dari istighfar saya, tidak ada doa yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semuanya, kecuali satu. Masih ada yang belum Allah kabulkan." "Apa itu?" sahut Imam Ahmad yang semakin penasaran. Tukang roti itu menjawab dengan pelan, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Mendengar itu, seketika Imam Ahmad langsung bertakbir seraya meneteskan air mata dan berkata dengan suara yang gemetar, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, bahkan sampai diusir oleh marbot masjid itu.
itu sampai ke jalanan. Ternyata terkait istighfarmu. Penjual roti itu pun segera sadar dan terperanjat. Dia menyadari bahwa itu orang yang ada di hadapan adalah Imam Ahmad. Dia pun memuji kebesaran Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia tidak menyangka kalau orang tua yang diajaknya menginap di tempatnya adalah seorang ulama besar yang selama ini dirindu-rindukannya, yang selalu ada dalam doanya. Terharu ya. Sama. Saya juga terharu. Sudah dulu terharunya. Tahan dulu. Kita closing dulu. Nah, Sobat Dongeng, demikian kisah Imam Ahmad dan tukang roti yang penuh hikmah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Nah kan, berkat istighfar, seorang tukang roti di Basroh akhirnya dipertemukan dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hambal sesuai permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga kita juga senantiasa bisa menjaga iman kita hingga nafas terakhir kita. Tetap istighfar ya sobat semuanya. Betul sekali. Saya Murdi. Saya Dokijo. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.